Oke, minggu ini kita akan membuat materi yaitu Laravel Unit Test. Dan ini materinya lumayan cukup banyak ya komentarnya yang meminta agar dibuatkan tutorial bagaimana menggunakan Laravel Unit Test. Sebelum kita masuk materi, perkenalkan, nama saya Yasa. Saat ini saya bekerja sebagai web developer di salah satu perusahaan di Bali. Oke, di materi ini kita akan membahas beberapa materi ya. Yang pertama untuk pengenalan Laravel Unit Test itu sendiri. Lalu yang kedua kita akan mengetahui ada dua jenis testing yang diperlukan ya di dalam kita membuat project. Terus yang ketiga kita perlu mengetahui bagaimana cara mocking di unit test Laravel. Terus yang keempat gimana caranya menggroup atau memberikan sebuah grup kepada unit test kita. Oke, tanpa panjang-panjang lagi, kita akan memulai ya. Pertama teman-teman bisa juga melihat dokumentasi dari Laravel unit test-nya. Oke, Laravel unit test. Nah, di sini sudah lengkap sekali bagaimana konfigurasinya, bagaimana membuat unit test, dan bagaimana juga merunning unit test di Laravel. Oke, mungkin banyak yang bertanya ya, kenapa sih kita perlu unit test? Nah, itu banyak sekali. Dan kapan kita perlu membuat sebuah unit test? Nah, ini sudut pandang saya ya. Jadi, kenapa kita perlu unit test? Yang pertama, bayangkan teman-teman membuat di dalam project teman-teman itu terdapat 10 fitur, katakanlah 8 fitur. Itu saling berkaitan. Artinya saling ketergantungan jika fitur A yang berhubungan dengan CD atau BC itu jika melakukan perubahan A bisa berpengaruh pada fitur B dan C gitu. Nah, bayangkan teman-teman ketika perbaikan di fitur A, teman-teman harus mengecek manual di fitur B, fitur C, itu menggunakan skema tertentu. Pasti dalam pengujian selalu ada skema. Nah, kalau sekarang masih ingat, bayangkan bisa tahun depan, bisa saja teman-teman lupa dengan cara ataupun skema testing teman-teman. Nah, dengan unit test, teman-teman sudah membuat testingnya dengan code. Jadinya, teman-teman cukup merunning dengan pihak terminal, udah kelihatan hasilnya. Bahkan teman-teman bisa melihat skema-skema tes yang ada di sana. Jadi, biarpun tahun depan, ataupun 2 tahun lagi, teman-teman tahu skema apa. Atau bahkan menemukan sebuah bug baru, teman-teman langsung buatkan skema tesnya. Biar kedepannya tidak lagi muncul bug tersebut gitu. Dengan skema yang teman-teman buatkan, bisa memastikan bahwa dengan parameter sekian, hasilnya sekian, berarti ini untuk solve jadinya. Nah, itu terkait dengan kenapa kita perlu unit test. Nah, kapan kita perlu unit test? Sebenarnya kita membuat project itu selalu perlu unit test, tetapi lihat juga waktu dari pengerjaan teman-teman. Misalnya teman-teman disuruh mengerjakan project sistem yang cukup kompleks, dikasih waktu 1 bulan atau 2 bulan. Nah, hitung juga tercapai nggak? Bisa nggak? Apalagi teman-teman ngodingnya full stack, bisa nggak membuat sebuah sistem plus dengan unit testnya? Lihat juga, kalau nggak bisa jangan maksakan. Bisa saja nanti bisa batas waktu teman-teman keburu habis. Atau kalau saya, ketika saya mendapatkan project yang kategori medium ya, artinya waktunya cukup tidak terlalu panjang dan tidak terlalu singkat. Jadi saya bisa membuat testing gitu. Atau bahkan bisa saja di pengembangan fitur selanjutnya yang saya buatkan tes. Karena waktunya sebulan dikasih project harus selesai, makanya jarang saya bisa buat unit test. Tapi kalau teman-teman membangun sebuah produk, yang tentunya pasti membangun sebuah produk, jadi waktunya langkah panjang. Saya sarankan gunakan atau membuat sebuah unit test. Nah, sekian untuk pengenalan unit test dan kapan kita perlu membuatnya dan apa manfaatnya gitu. Oke, pada Laravel itu sendiri menggunakan PHP unit sebagai unit testnya. Jadi itu nama package-nya. Teman-teman bisa mengunjungi lengkap untuk dokumentasinya itu pada situs ini. Ya, nanti untuk dokumentasinya saya kirimkan di kolom deskripsi ya. Jadi selengkap sekali, sudah ada pengaturannya, bagaimana cara menginstalnya. Nah, di Laravel itu sendiri untuk penginstalan PHP unit sudah terinstall dan sudah terkonfigurasi. Nah, dan juga bagaimana cara membuat sebuah file test sudah lengkap juga di dokumentasi Laravel.
ya, menggunakan artisan nanti kita buat file testnya. Nah, kita masuk ke pengaturan PHP unitnya. Nah, sebelum kita masuk pengaturan, kita cek dulu versi saat ini yang saya gunakan untuk PHP unitnya. Jadi kita menggunakan versi 9. Nah, ini tergantung teman-temannya nanti di teman-teman saat praktek ya, bisa aja lebih daripada ini gitu. Oke, nah masuk ke pengaturan ya. Jadi pengaturan di PHP unit itu menggunakan format XML gitu. Nah, untuk pengaturan di pengaturan di unit test ini, teman-teman untuk detail yang teman-teman perlukan ataupun mungkin dia nanti di real project teman-teman pasti memerlukan beberapa konfigurasi. Teman-teman bisa melihatnya langsung di sini ya. Teman-teman bisa mengetikkan apa yang teman perlukan gitu. Tetapi saya akan bahas default dari PHP unit di Laravel gitu. Nah, di sini ada namanya test suite ya. Test suite ini bisa dikatakan sebagai grouping atau pengkelompokan folder dalam folder unit test. Bisa katakanlah sebuah rumah gitu. Misalnya rumah A digunakan untuk tes apa, rumah B digunakan untuk tes apa gitu. Nah, secara default test suite di Laravel sudah ada dua, ada unit sama fitur gitu. Nah, unit ini apa? Fitur ini apa? Nah, unit ini biasanya digunakan untuk mengetes bagian terkecil dari sebuah metode, bukan sebuah metode. Jadi bisa dikatakan mengetes bagian terkecil dari sebuah kelas. Misalnya teman-teman punya sebuah service dan terdapat tiga metode gitu. Nah, menggunakan dengan test suite unit, teman-teman mengetes komponen terkecilnya, misalnya metodenya, metode A, metode B, metode C, teman-teman tes dan hasilnya apa gitu. Lalu kalau fitur itu atau saya sebutnya biasanya integration test itu mengetes secara utuh keseluruhan dari fitur teman-teman. Misalnya teman-teman punya fitur namanya fitur user, get user, ataupun bahkan bisa dikatakan terdapat fitur CRUD dalam user itu. Nah, yang teman-teman tes itulah proses dari CRUD-nya itu. Ya, pertama mungkin teman-teman harus hit dulu endpoint-nya, lalu dari endpoint-nya teman-teman hit menggunakan metode get atau post, nanti output-nya apa. Sesuai nggak dengan ekspektasi teman-teman. Jadi fitur itu lebih tesnya itu dari hulu ke hilir, sedangkan unit itu ke bagian terkecilnya yang dites. Lalu teman-teman bisa juga membuat test suite baru, gitu. Saya katakanlah, saya copy ini ya, mungkin namanya lah integration. Nah, inilah foldernya. Yang tadi inilah namanya. Inilah foldernya. Tuh. Jadi teman-teman buat saja di sini folder baru, ya. Jadi namanya lah integration foldernya. Mungkin saya copy aja satu ini. Ya. Ya, saya copy aja langsung ini biar cepat untuk pengujiannya. Lalu saya paste langsung. Oke ya. Udah ya. Kalau teman-teman menggunakan VS Code, Visual Studio Code, teman-teman harus ganti namespace-nya ya. Karena saya menggunakan Paperstorm jadi otomatis. Nah, caranya gimana sih untuk menggunakan test suite itu sendiri? Teman-teman bisa melakukan melakukannya menggunakan argumen ini ya, test suite, lalu nama test suite-nya. Nah, sebelum kita menguji test suite, kita akan mencoba bagaimana merunning unit test di Laravel. Teman-teman bisa menggunakan dua cara. Cara pertama menggunakan bin dari unit test itu sendiri, dari vendornya maksudnya, atau menggunakan artisan. Kita menggunakan yang bin dulu. Jadi masuk ke vendor, ya, lalu bin, lalu PHP unit. Nah, untuk mengetes test suite itu sederhana, caranya lah menggunakan argumen option ini, test suite. Tadi saya namakan integration. Ya, maka akan mengetes ke bagian integration. Untuk lebih benar apa enggak ini integration, teman-teman bisa di down di sini. Integration. Kita coba hasilnya. Ya, sudah ke integration.
Teman-teman juga bisa mengetes suite untuk unit juga. Ya. Lalu untuk mengetes per filenya gimana? Sederhana. Teman-teman kunjungi foldernya, namanya apa? Mungkin test example, example test. Ya, kita jalannya. Nah, ini menggunakan pada bin-nya ya. Lalu gimana menggunakan artisan comment? Sederhana juga. Test suite, katakanlah tadi integration. Nah, jadi ya. Nah, itu untuk test suite yang pertama. Ya, ini uncover file ini sudah defaultnya ya, biar memproses uncover file di folder app-nya ya. Lalu ada namanya juga environment. Nah, ini juga penting karena nanti teman-teman juga perlu environment ketika teman-teman ingin membuat tes gitu. Nah, cara membuat environment sederhana. Teman-teman tinggal buat env-nya, name-nya apa? Katakan di sini nama dari env-nya, katakan saya dengan test, value-nya adalah is test. Ya. Ya. Nah, lalu gimana cara memanggil env-nya? Sederhana. Oke, saya panggilnya di sini ya. Caranya adalah sederhana, saya mungkin di dalam aja. $_env. Lalu nama env-nya. Saya namakan test yang tadi. Kita running. Ya, test suite integration. Udah. Nah, itu cara untuk env-nya. Nah, itu untuk beberapa pengaturan yang berada di dalam PHP unit. Oke, selanjutnya kita akan membuat sebuah unit. Ya, unit test ya, menggunakan artisan. Oke, lalu bagaimana sih caranya kita membuat sebuah file test di Laravel? Nah, caranya sangat simpel sekali. Kita bisa menggunakan artisan ya untuk membuat file testnya. Oke, kita mulai. Nah, oke. Yang pertama teman-teman bisa menggunakan PHP artisan make test. Nah, lalu akhiran nama filenya itu harus sesuai dengan suffix yang sudah teman-teman atur sesuai dengan test suite-nya. Misalnya, nanti saya ingin membuat sebuah file test untuk test suite unit. Jadi, akhiran filenya harus ada mengandung test. Ya, misalnya saya ingin membuat untuk test user test gitu. Kalau teman-teman tidak mengisikan user test, hanya menulis begini saja, nanti teman-teman ketika running ini tidak akan jalan. Kita bisa contohkan. Lalu kita akan contohkan untuk yang salah ya. Lalu kita perlu mengisi option tes ini, teman-teman mau masukkan ke test suite mana. Nah, kalau untuk unit, teman-teman bisa menulis option unit. Kalau teman-teman kosongkan, ini otomatis akan masuk ke test suite fitur. Integration test gimana? Yang kita buat tadi manual tidak bisa. Teman-teman harus membuat manual file ketika di sini. New class gitu, karena artisan make testnya si Laravel itu tidak support untuk test suite custom. Harus hanya support pada test suite fitur dan unit. Caranya gimana? Nanti teman-teman bisa sederhanakan, tinggal buat new class. Lalu teman-teman extend dari unit testnya gitu. Oke, kita lanjut lagi. Kita buat ini untuk unitnya. Ini filenya ini ya. Ini filenya. Ya. Lalu gimana caranya merunning? Caranya sederhana juga, PHP artisan test. Karena kita hanya perlu mendapatkan yang ini ya, teman-teman kasih filter. Kalau tidak kasih filter, teman-teman enter, ini akan semua dites. Itu. Kita perlu hanya untuk menguji ini. Jadi teman-teman kasih argumen filter, lalu nama kelasnya user. Tidak akan jalan. Kenapa? Ini karena suffixnya adalah akhirnya harus ada mengandung namanya test. Jadi teman-teman cukup ini di rename ya.
tes. Oke, kita rename langsung kelasnya. Oke, kita running, maka akan jalan. Ya, nah itu cara pembuatan file test di Laravel. Cara runningnya juga seperti yang tadi katakan, itu sederhana sekali, cukup menggunakan artisan test. Lalu filter untuk memfilter, test suite untuk memilih test suite-nya. Oke. Nah, tadi itu untuk pembuatan file testnya ya. Kalau kita yang manualnya, karena integration inilah manual, teman-teman harus buat manual di sini. Ya, manual saya katakan adalah user test juga. Nah, kita extend sini. Nah, sekarang integration test ini termasuk kategori yang mana gitu? Misalnya kategori untuk testing unit atau testing fitur gitu. Karena terdapat dua tipe ya. Kalau kita untuk testing unitnya cukup pakai yang ini aja. Kalau untuk fiturnya, teman-teman gunakan yang ini, gitu. Misalnya kita integration testnya ini untuk menggunakan kita gunakan untuk yang fitur ya. Tinggal use ini aja. Copy. Extendnya adalah test case. Ingat, test user success. Oke. Mungkin saya katakanlah assertion untuk saja ya. Kita coba. Kita jalankan tadi filter user test ya. Karena user test ada banyak, kita pilih test suite-nya. Test suite itu integration. Ya, udah. Ya. Jadi karena tadi test suite-nya adalah manual ya, untuk integrasi itu harus manual, teman-teman harus buatnya manual. Saya sarankan cukup gunakan test suite bawaan dari Laravel sendiri. Saya delete aja nih ya untuk kelanjutannya. Ini saya hapus. Fokus pada 2 test suite aja. Nah, itu untuk cara pembuatan file test di Laravel. Oke. Tadi untuk teori ya, untuk membuat sebuah file test, untuk menjalankan tesnya sudah. Sekarang kita akan masuk ke tahap langsung bagaimana cara menggunakan ataupun mengisi instruksi dalam file test tersebut. Oke, teman-teman silakan dulu buat sebuah controller ya untuk kita uji coba. Saya membuat controller baru, namanya user controller. Ya. Lalu dalam controller saya akan buat satu metode ya. Mungkin metodenya adalah index ya. Nanti ini akan nge-return sebuah view. View-nya namanya welcome. Oke. Lalu saya registerkan dulu di root. Oke. URL-nya, lalu class index. Saya kasih name namanya user index. Oke. Lalu kita coba buat file unit testnya. Test user test. Ya. Enter. Sudah. Yap. Nah, sudah jadi. Oke. Sekarang ada beberapa hal yang perlu teman-teman ketahui di dalam pembuatannya. Itu harus diawali dengan kata tes ya.
Nanti penulisan metodenya juga itu pakai underscore, bukan camel case ya. Biasanya kalau kita buat function terus camel case, tapi di sini gaya penulisannya adalah menggunakan underscore gitu. Karena nanti ini akan berubah menjadi nama dari testingnya nanti gitu. Oke, yang perlu teman-teman ketahui yang pertama itu ada namanya ibaratnya sebuah konstruktor ya. Artinya uh, proses setup ya di unit test itu kita namanya jadi fungsi setup ini akan dijalankan sebelum menjalankan fungsi di bawahnya gitu. Dan penulisan unit test itu tidak boleh saling terhubung gitu. Misalnya metode A dan metode B itu terhubung, nggak boleh, nggak ada. Tetap per metode itu terpisah gitu. Ya, oke. Nah, ada namanya fungsi setup. Setup ini akan dijalankan setiap kali menjalankan unit. Misalnya kita di sini mungkin kita pardam setup. Di sini mungkin kita punya dua fungsi mungkin. Ya, mungkin example-nya adalah satu. Ya, ini akan jadi nama ya. Kita coba jalankan design test. Saya filter dulu lah. Filter ke user test di test suite. Test suite-nya adalah fitur. Nah, ya. Apakah setup ini dijalankan setiap kali metodenya di running ya, metode tesnya di running ya. Ya. Nah, itu setup. Selalu dilakukan di awal. Kalau nggak salah itu ada namanya metode lagi satu teardown. Mungkin ini dijalankan di akhir kalau salah ya. Akhir. Oke, kita tes. Setup akhir ya. Jadi teardown ini akan dieksekusi ketika selesai ya. Ketika selesai melakukan tes. Gitu. Untuk mengujinya bisa kita di sini pardam aja. Pardam tes 1. Ini yang tes kedua. Ini yang tes kedua. Kita lihat ya. Ya, setup tes 1 akhir, setup tes 1 akhir. Nah, itu yang perlu teman-teman ketahui juga di mana ada kondisi tertentu misalnya teman-teman ingin menjalankan mengeset sebuah data yang selalu ada ya. Misalnya teman-teman pengen enter sebuah prefix itu bisa di setup juga. Ini ada yang setup, ada teardown. Teardown dijalankan di akhir, setup ada dijalankan di awal. Lalu yang perlu teman-teman ketahui juga ada namanya group. Ya, teman-teman bisa nge-grouping metode atau bahkan kelas teman-teman gitu dengan cara dengan ditulis di doc gini ya, doc functionnya ya. Nah, grup katakanlah grupnya ini adalah tes 1, lalu ini masuk grup tes 2. Ketika teman-teman menjalankan di sini tes, teman-teman cukup menuliskan grup tes 1. Maka akan menjalankan satu metode aja yang ada akan mencari sebuah tes yang memiliki grup yang sama. Itu walaupun teman-teman tulis di sini misalnya di user test ini teman-teman tulis tadi grup 1 ya. Grup tes 1. Maka akan menjalankan semua yang memiliki fungsi tes 1. Ya. Kelihatan ya? Ya, 2. Nah, itu terkait dengan grup. Karena ini penting nanti untuk grouping. Argumen.
terkait itu udah ya. Nah, terkait setup udah. Sekarang kita masuk untuk ekspektasi. Nah, jadi logic testnya itu simpel sekali. Jadi teman-teman harus mengeset ekspektasi yang teman-teman inginkan. Lalu teman-teman akan menginput result dari fungsi yang dijalankan gitu. Kayak ini adalah acceptance status. Jadi ekspektasinya adalah status dari HTTP metode teman-teman, hasil respon dari HTTP teman-teman gitu. Ya. Ada juga banyak sekali assertnya ada view, JSON, cookie. Ya, ingat assets method di test suite fitur sama unit tuh berbeda ya. Terjadi ada di test fitur tuh ada namanya fungsi get, post. Kalau di unit nggak ada. Asset session juga kalau di fitur itu ada session view. Kalau di test suite unit tidak ada, karena test unit itu fokusnya pada pengujian komponen terkecil atau fungsi-fungsi metode-metode di setiap sebuah kelas gitu. Oke, itu terkait dengan terkait dengan setup awalnya ya. Nah, lalu kita akan menguji coba controller yang sudah kita buat. Yang ini ya. Jadi kita pertama kita hit dulu rootnya ya. Kita langsung gimana cara kita, kalau di URL mungkin teman-teman menjalankannya ya. Jadi menjalankannya langsung begini. Karena saya bawa ke welcome ya, mungkin saya bawa ke test mungkin ya. Itu kalau menjalankan langsung ya. Nah, menggunakan unit test juga sama seperti itu untuk yang di sisi fitur ya. Jadi kita seolah-olah menghit sebuah HTTP metode yang tadi itu. Kita masukkan di sini, root name-nya adalah user index ya. Lalu saya ingin tes yang pertama ini kita kasih nama dulu tes ya. Cek HTTP method get. Kita cek ya. Kita cek, mungkin ekspresi teman-teman adalah get ya. Kita akan dicoba. Ya. Oke, jalan ya. Misalnya kalau di sini kita rubah ke post ya. Ya. Tadi salah ya. Oke. Kita kembalikan lagi. Lalu saya pengen ngecek apakah sudah sesuai dengan apa return view sudah benar. Tes return ya, text return view success. Jadi di sini saya buat respon dulu, saya hit dengan HTTP method get, namanya di sini user index ya. Ekspresi saya adalah satu assert view itu harus mengarah ke welcome. Ketika tidak welcome akan jadi error. Kita coba tes. Jalan ya. Lalu misalnya saya bawa ini ke yang lain ya, ke view lain, ini harusnya error. Siap, error ya. Ekspektasinya dia adalah welcome, tapi yang saat ini terjadi adalah ke return-nya ke test.
gitu. Nah, di samping itu biasanya kalau kita membuat skema unit test harus membuat skema apa tuh sukses dan gagalnya gitu. Misalnya kayak ini, uh, sukses. Kita buat yang violent. Ini kita mau 405 ya. Kita ganti jadi host. Nah, back. Sorry, ini masih ya. Rekam. Kita kembalikan dulu. Ya, biasanya kalau saya itu membuat tes itu selalu terjadi dua hal, yang itu yang suksesnya gimana, case errornya gagalnya gimana gitu. Itu untuk fitur tes biasanya. Kalau di unit test saya tetap aktualnya apa aja yang saya diperlukan untuk, karena kan komponen terkecilnya gitu. Oke, sama seperti return ini. Misalnya gagal gitu misalnya. Violent. Maka saya akan tes. Mungkin biasanya not found ya. Biasanya sih not found. Test and view not found. Di sini saya ganti misalnya jadi users, typo mungkin saya katakan gitu. Saya pengen aset statusnya itu 404. Kita coba trigger. Ya sudah ya. Apabila di sini adalah 200, maka gagal. Kelihatan ya. Ekspektasinya apa, yang diperlukan apa. Oke, 4. Nah, itu terkait dengan fitur. Nah, ada lagi satu case kondisi yang mungkin teman-teman bingung ya. Ketika misalnya fitur yang teman-teman atur ini itu harus login dulu, baru teman-teman bisa akses misalnya prefix yang slash users ini gitu. Lalu gimana sih kalau di dalam unit test itu kita bisa menggunakan namanya fungsi acting. Jadi kita bisa acting seolah-olah kita sudah login, baru kita hit metode yang diperlukan gitu. Nah, pertama-tama teman-teman silakan dulu pastikan sudah terkonek dengan database dan sudah ada usernya ya. Di sini saya sudah terkonek dengan database dan sudah ada usernya. Lalu caranya sederhana sekali, teman-teman di setiap metode ya. Kalau semua metode yang teman-teman lakukan ini membutuhkan login, acting, teman-teman cukup men-setnya di fungsi tadi setup, protected function setup. Teman-teman bisa lakukannya di sini. Misalnya user, harus dapatkan data user dulu. Saya mungkin dapatkan yang pertama aja. Baru di sini acting as user. Teman-teman bisa melakukan seperti ini setup, ataupun teman-teman bisa langsung per metodenya teman-teman isi. Bisa begini juga boleh. Tapi karena semua metode saya itu memerlukan acting, jadi saya langsung tulis di setup. Kita coba pindahkan ini ke sini. Middleware out ya. Middleware out. Kita group dulu ke function. Lalu kita pindahkan yang ini. Oke. Kita jalankan. Jalan ya. Coba kita hilangkan fungsi ini, actingnya. Kita hilangkan. Oke. Oh, ini masih ada error karena belum kita buatkan
karena middleware outnya perlu tadi ini kita buatkan aja. Mungkin login return fungsi return. Kita kasih name dulu, namenya itu adalah login. Kita coba lagi, lanjutkan. Ya, gagal ya. Ya, karena tidak diizinkan ya, karena harus login dulu. Nah, jadi kita menggunakan fungsi acting ya untuk membuat seolah-olah kita sudah login. Nah, oke, ya. Oke. Nah, lalu yang selanjutnya selain kita perlu acting, nah kadang-kadang kita perlu namanya sebuah mocking. Terutama teman-teman itu perlu yang namanya yang sering menggunakan dependency injection. Gitu. Tapi sebelum kita masuk ke mocking, kita coba dulu untuk membuat sebuah unit test untuk test suite fitur, test suite unit. Jadi kita akan mengetes unitnya. Jadi misalnya di sini saya punya helper, ya teman-teman buat fungsi helper. Kita akan menguji fungsi helper ini, check login ini. Tadi kita mengetesnya dari hulu langsung ke hilir. Kita sekarang mau ngetesnya per bagian. Sini saya membuat test baru, make test, namanya helper test. Ya, itu kita kasih option unit agar nanti dibuatnya ke test suite unit. Oke, kita masuk ke test suite unit. Oke. Oke. Ini. Oh, sorry. Yang ini. Oke. Misalnya saya pengen ini tes is login true. Is login. Jadi saya jalankan helper. Bismillah. Helper. Fungsi cek login. Yang saya inginkan itu adalah true. Hasilnya adalah true. Test is login. Test is login is true. Ya, sini adalah hasilnya. Saya kirimkan yang false. Tesnya gimana? Sama. Tes saya filter saja helper tes. Oke, valid ya. Ya, karena yang dia cek itu harusnya mereturnnya inilah true. Ini harusnya saya return false. Ini saya return true aja. True. Nah, is login true. Tes unitnya ya. Jadi kita ngetesnya per unit gitu. Biasanya kalau saya menggunakan di sini untuk fungsi-fungsi service misalnya repository saya bisa lakukan tes. Tapi pada dasarnya yang paling penting adalah tes fiturnya. Karena ketika kita sudah ngetes fitur, otomatis komponen di dalamnya akan dites. Tetapi ketika kita punya sebuah metode yang benar-benar itu harus diuji dan diberi pengujian misalnya transaksi ataupun payment gateway, nah perlu teman-teman tes per unitnya. Ya. Nah sekarang hal ini kan sudah teman-teman pahami nih untuk terkait dengan gimana cara menulis tes. Ya banyak sekali untuk assertion-nya tuh banyak sekali ya, tergantung teman-teman perlukan. Karena saya tidak bisa menjelaskan satu persatu. Di sini ada equals, itu equals itu harus sama ya. Ada equals, ada JSON, mengecek apakah sudah ada array, ada untuk menghitung, ada juga konten ya, konten data itu ya, banyak sekali ya. Ini akan kita perlukan ketika sudah membuat tes untuk real project sesuai dengan keperluan itu. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang namanya mocking. Oke, sekarang kita masuk ke mocking. Kenapa mocking
penting ya, terutama teman-teman jika membuat fitur di test suite untuk unitnya. Jadi kan teman-teman harus kalau test suite untuk unit itu kan teman-teman akan mengecek per method saja, tetapi siapa tahu di dalam sebelum menjalankan fungsi dalam kelas tersebut harus membutuhkan kelas yang lainnya gitu. Artinya ibaratnya seperti katakanlah dependency injection, ketergantungan dengan objek lainnya gitu. Lalu kita akan bisa mengakali dengan cara mocking. Mocking itu ibaratnya kita memanipulasi uh, output dari sebuah kelas atau fungsi yang teman-teman inginkan gitu. Oke, saya katakanlah di sini uh, saya punya uh, service dan juga saya punya repository, di mana service saya ini memanggil sebuah repository. Nah, sedangkan teman-teman uh, mengujinya ini adalah per metodenya gitu. Jadi otomatis kalau teman-teman mengujinya hanya langsung memanggil user service implement ini nggak mau, karena ya, user service implement ini ketergantungan dengan file yang namanya user repository gitu. Ya, oke, kita langsung praktek saja. Saya katakan di sinilah metodenya namanya lah test ya. Returnannya itu dari repository. Misalnya this main repository. Nah, katakanlah outputnya nanti berupa array ya. Nah, kita buatin dulu testnya, php artisan make test. Saya katakanlah di sini user service test. Ini saya ingin tesnya per unit. Oke, kita cek di unit. Ini dia. Saya ingin mengetes biarlah example dulu. Nah, jadi saya ingin mengetes ini. Kita akan coba menjalankan user service new user service. Saya ingin ini itu outputnya adalah sebuah array. Array. Saya ingin inilah sebuah array. Service, jalankan metode testnya. Kita jalankan artisan test, kita filter saja. Itu user, kita copy aja langsung kelasnya. Cepet ya. Oke. Nah, file ya. Nah, ini dia. Karena user service implement ini ketergantungan ya dengan user repository. Nah, sering disebut dengan dependency injection. Jadi ketergantungan. Nah, lalu gimana caranya gitu? Apakah kita memanggil langsung repository-nya? Nah, salah satunya kita bisa menggunakan yang namanya mocking. Ya. Di PHP unit itu sudah ada namanya mock object, tapi di sini kita akan praktekkan menggunakan library Mockery yang sudah terintegrasi langsung di Laravel. Teman-teman bisa mengunjungi langsung di Laravel unit test ya. Ini teman-teman keywordnya. Oke, di sini kita cari mock. Biasanya di sini ada mock. Oh, nggak ada ya. Cek dulu Laravel mock. Laravel Mockery. Oke. Nah, ini lengkap ya caranya ya. Oke, kita langsung saja. Kita akan membuat seolah-olah output dari dari user repository itu sesuai dengan keinginan kita gitu. Kita ingin memanipulasinya. Kita katakanlah sini user repository. Oke. Kita perlu namanya mockery ya. Kita
kita mock dulu user repositorinya ya. Ini kelasnya. Kita buat function di sini mock interface. Mock. Jadi saya ingin memanipulasi itu metode dari metode test ya, metode yang ini. Saya ingin memanipulasi metode yang ini, dan saya ingin hasilnya itu adalah sebuah array gitu. Ya, lalu baru saya masukkan ke sini, jalankan pilot ya. Oh sorry. Salah arti ya. Yang saya hit di sini adalah method all ya. Yang saya hit itulah method all. Di sini harusnya yang saya mocking itulah method all-nya, biar method all-nya ini itu mengeluarkan hasil dalam bentuk array ya. Ya, baru benar ya. Misalnya kalau di sini saya ingin manipulasi hasilnya itu berupa string, bisa. Ya, error pasti. Ya, ini. Ya, jadi mocking itu adalah kita memanipulasi sebuah objek ya untuk metode tertentu agar hasilnya sesuai dengan keinginan. Karena tujuannya di sini adalah hanya menguji satu objek, yaitu user service implement aja yang kita uji. Kalau kita ingin menguji secara keseluruhan, teman-teman membuat tesnya itu di test suite fitur gitu. Kalau di sini kan karena kondisinya kita harus mengetes satu perbagian ya. Jadi kita perlu menggunakan mock query atau mocking untuk memanipulasi hasilnya gitu. Nah, itu sih yang sering kita gunakan di dalam membuat sebuah unit test. Teman-teman mungkin kalau ada masukan ataupun apa, teman-teman bisa cantumkan di kolom komentar ataupun kurang paham. Di sini saya tidak menggurui dan saya di sini sedang meng-share apa yang saya ketahui. Mudah-mudahan video ini sangat bermanfaat untuk teman-teman, dan juga kedepannya semoga saya selalu bisa mengajarkan video yang bermanfaat gitu. Apabila terjadi kesalahan penjelasan dan lainnya, tolong mohon dimaklumi. Oke, semoga teman-teman bisa membantu saya untuk like, apalagi bisa mensupport saya untuk mensubscribe. Tolong dibantu. Terima kasih banyak.